Sistem peredaran atau yang secara akademis disebut sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian plasma darah. Banyak 55% dari darah adalah plasma darah yang merupakan cairan berwarna kuning pucat. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% sisanya adalah zat-zat terlarut yang akan diangkut seluruh tubuh. Zat-zat terlarut dalam plasma darah terdiri dari hormon, antibodi, protein, nutrisi, garam-garam, gas, serta zat sisa metabolisme seperti urea. Di dalam darah juga terdapat 3 protein utama, meliputi albumin yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah, globulin yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan berperan dalam sistem imun, serta fibrinogen, yaitu protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Komponen plasma darah tanpa fibrinogen disebut serum. Eritrosit atau sel darah merah merupakan jenis sel darah yang berbentuk bulat pipi dan cekung di tengahnya atau berbentuk bikonkav dan berfungsi mengangkut CO2 dan O2 dalam tubuh. Eritrosit tidak memiliki nukleus, setidaknya ada 4-5 juta sel eritrosit di dalam tubuh manusia. Warnanya sendiri adalah merah sebagai akibat kandungan hemoglobin di dalamnya. Eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang dan hanya dapat bertahan hidup hingga 12 hari. Eritrosit yang mati akan diangkut ke limpa atau hati untuk dipecah. Zat besi yang terkandung dalam eritrosit akan diangkut oleh darah ke sumsum tulang agar bisa diproses menjadi eritrosit yang baru. Kemudian leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh melawan patogen. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 3.000 sampai 6.750 sel leukosit. Berdasarkan karakteristik diplominya, leukosit yang memiliki inti sel dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula atau butiran halus atau titik-titik yang terdapat dalam sel. Sedangkan agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agranulosit meliputi limfosit dan monosit. Trombosit atau keping darah merupakan sel darah yang tidak memiliki inti dan tidak beraturan. Masa hidup dari trombosit sangat pendek, yaitu sekitar 10-12 hari. Trombosit berperan dalam proses pembukaan darah. Ketika menyentuh permukaan yang kasar, pembuluh darah akan rusak dan trombosit pecah. Trombosit akan melepaskan 2 faktor, yaitu trombokinase dan serotonin.
Serotonin akan memicu penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di daerah luka berkurang. Trombokinas bersama-sama dengan CA2+ mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin yang aktif akan berfungsi sebagai enzim yang akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini berkumpul dan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma darah menyatu membentuk gumpalan. Jaringan baru akan terbentuk untuk membentuk gumpalan tersebut sehingga luka menutup. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh barik atau vena. Kemudian pembuluh arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang terbesar disebut aorta, sedangkan yang terkecil disebut arteriol. Arteri memiliki dinding yang tebal, elastis, serta lumen yang sempit dan tidak berkatup. Arteri juga tidak terlihat jelas di kulit karena letaknya jauh dari permukaan kulit. Semua arteri mengalirkan darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Aliran darah pada arteri berdenyut cepat dan tekanannya besar. Kemudian pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah mikroskopis dengan yang menghubungkan pembuluh arteriol dan venula. Pembuluh kapiler terletak pada jaringan tubuh dan memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan CO2 antar sel. Di dalam pembuluh kapiler, leukosit dapat keluar menembus dinding kapiler ke jaringan sekitarnya untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Fenomena ini disebut diapedesis. Jantung. Jantung merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan dan kiri yang terletak di sebelah atas, serta bilik atau ventricle kanan dan kiri yang terletak pada bagian bawah. Jantung memiliki beberapa katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Antara serambi dan bilik terdapat katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler sebelah kanan memiliki 3 katup sehingga disebut katup tricuspidalis. Sedangkan katup atrioventrikuler sebelah kiri memiliki 2 katup sehingga disebut katup bicuspidalis. Selain itu ada juga katup seminaris yang membatasi aorta dan bilik. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang muncul sebagai akibat dari gerakan jantung saat memompa darah. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Normalnya tekanan darah pada manusia adalah 120/80 mmHg. Angka yang paling besar merupakan tekanan sistol, sedangkan angka yang kecil merupakan tekanan diastol. Tekanan sistol merupakan tekanan darah ketika bilik jantung berkontraksi. Tekanan diastol merupakan tekanan ketika bilik jantung berelaksasi. Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti volume darah, elastisitas pembuluh darah, ruang pembuluh darah, kekuatan detak jantung, efisiensi jantung, viskositas darah, usia, emosi, sekresi, dan berat badan. Ini adalah contoh gambar tekanan darah yang normal untuk manusia. Kemudian jika tekanan darah ini
lebih dari 120/80, maka otomatis itu akan menimbulkan darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Kemudian tekanan darah tinggi jika melebihi 120/80 maka akan menimbulkan sebuah penyakit, misalnya stroke, detak jantung cepat, dan lain sebagainya.